Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Hermawan. Saya sekarang akan memperagakan tentang cara pemberian insulin terhadap pasien dengan gangguan metabolis diabetes. Di sini untuk pasien-pasien diabetes ini mengalami gangguan metabolis, yaitu peningkatan kadar gula darah. Jadi untuk penetralisirian atau misalkan penstabilan kadar gula darahnya itu harus dibantu dengan hormon insulin atau misalkan diberikan terapi pemberian suntik insulin. Di sini saya akan memberikan pemberian teknik insulin ini 40 unit. Di sini sebelum melakukan tindakan pemberian insulin ini, kita ada langkahnya dulu, tujuh benar. Kita harus benar dulu, 7 benar. Yang pertama, benar dosis, benar obat, benar cara pemakaian, cara pemberian, benar pasien, benar waktu, benar kadaluarsa, dan benar dokumentasi. Nah, sebelum itu sebelum kita ke pasien, yang pertama 3A dulu: aman diri, aman pasien, aman lingkungan. Sebelum kita mulai di sini, kita melakukan cuci tangan dulu, cuci tangan sesuai dengan langkahnya. Dan sudah cuci tangan, karena di sini medianya tidak ada, mungkin saya diperbolehkan saja cuci tangan. Sebelum sudah cuci tangan itu kita memakai handscoon, memakai masker apabila misalkan sebelum kontak dengan pasien. Nah, di sini saya akan mulai. Kita tanyakan dulu bagaimana kondisi si pasiennya sekarang. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Kurang begitu baik. Nah, hasil pemeriksaan gula darah Bapak, gula darahnya agak meningkat, Pak ya. Jadi Bapak harus diberikan hormon insulin atau misalkan nanti suntikan insulin ini supaya gula darah Bapak stabil dan tidak menimbulkan gula darah yang naik kembali gitu, Pak. Bapak bersedia? Kurang lebih kira-kira penyuntikannya tidak akan lebih dari 2 menit, Pak. Jadi sekarang saya akan melakukannya. Kita berikan dulu sesuai advis dokter 40 unit ya, Pak ya. Nah, di sini sebelum kita kontak dengan pasien, kita harus memakai sarung tangan. Dikarenakan tidak ada medianya, saya perbakan sarung tangan dan masker. Dan kita jangan lupa, ini pemberian insulin ini dilakukan dengan intramuskular. Di sini saya akan menjelaskan lagi kepada si pasiennya. Bapak kira-kira nanti akan disuntiknya sebelah mana? Di sini, di lengan, di perut, atau di paha, Pak? Di lengan saja. Jadi kita pemberiannya akan di lengan 40 unit. Menggunakan, kalau misalkan ada yang jarum ataupun misalkan split yang 1 cc, itu bisa digunakan. Kalau misalkan yang tidak ada, biasanya suka ada yang di obatnya itu ada dalam obatnya itu biasanya suka ada alatnya yang langsung, misalkan ada berapa unit, misalkan 10, 20, 30, 40, atau 50 unit. Nanti di situ ada tinggal setel pemberiannya berapa, nanti tinggal disuntikan ke pasiennya. Di sini saya akan menggunakan squid yang 1 cc dan digunakan ke pasiennya itu dengan cara intramuskular. Bapak sebentar ya, Pak ya. Sudah, Pak? Kerasa sakit, Pak? Lumayan. Nah, di sini pemberiannya secara intramuskular sudah diberikan terhadap pasiennya. Untuk penjelasan selanjutnya nanti setelah itu kita kontak lagi setelah selanjutnya, kalau misalkan makan siang ataupun misalkan makan malam. Jadi setiap siklus pasien ini makan, kita harus cek di gula darahnya dan berikan suntik insulin sesuai advis dokter. Itu Bapak, bagaimana sekarang hasil tadi suntikannya? Berasa nyeri atau tidak? Enggak terlalu.
Mungkin nanti akan saya cek lagi, cek gula darahnya lagi. Nanti sudah Bapak makan siang, nanti saya cek lagi. Udah itu nanti Bapak bisa kalau misalkan kadar gula darahnya tinggi, mungkin nanti saya konsulkan pemberian terapinya untuk insulinnya berapa. Nanti saya akan konsulkan kembali dan diberi tahu ke Bapak. Nah sekarang mungkin saya undur pamit Pak. Saya akan lagi melaksanakan tugas lagi. Kalau misalkan Bapak ada pertanyaan atau misalkan Bapak perlu apapun, nanti bisa hubungi saya Pak ya. Bapak mudah-mudahan sehat. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.